warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin, shaimat dimanapun berada yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di hari Ahad, di hari yang ke-11 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari tanggal 1 Maret tahun 2026 Miladiah. Kita dapat kembali bermajelis, kita dapat kembali berjumpa walaupun via elektronik melalui kanal RRI Pro 4 ini, baik di RRI digital, di radio manual maupun di kanal YouTube, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih puasa, yang insyaallah tak lama lagi kita akan nantikan waktu azan maghrib dan masuknya waktu berbuka untuk Palembang dan sekitarnya. Maka kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita salawat dan salam agar tetap tercurah kepada junjungan agung teladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau yang insyaallah senantiasa istiqomah ada di jalan beliau, dan semoga dengan kita senantiasa salawat kepada beliau kelak di hari kiamat, Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita galo-galo. Dan itu menjadi doa serta permohonan kita yang senantiasa kita dambakan. Semoga Allah memakbulkan doa tersebut. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini judulnya syahadat. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas syariat tarekat hakikat ma'rifat. Kita juga sudah bahas rukun Islam, dan kita sudah mengkaji itu secara universal, secara umum, dan hari ini kita akan mengkaji salah satu bagian dari rukun Islam, khususnya rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Dan kita mengkaji juga bagian dari syariat dan bagian dari hadis Jibril yang pernah kami jelaskan. Bagi jamaah sekalian yang kalau ada yang nak ditanya, ada yang nak didiskusikan, bisa melalui channel telepon ataupun WA yang disediakan oleh RRI Pro 4. Kalau pacak dijawab, kakek kita jawab. Kalau belum bisa, akan jadi PR kita sama-sama. Baik, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong terkait syahadat, maka kaitan utamanya dengan sholat. Karena syahadat itu kita sebut paling tidak 2 kali dalam setiap sholat kita, lebih kurang. Nah, artinya dalam sehari semalam kita sangat banyak bersyahadat di dalam sholat kita. Belum lagi syahadat yang di luar sholat kita. Baik, jemaah ini muliakan Allah. Secara bahasa, syahadat itu artinya persaksian. Syahid, menyaksikan, saksi. Syahadah.
penyaksian. Nah, secara secara terminologi, maka syahadat itu adalah persaksian kita yang isinya ada 2 kalimat. Yang pertama akan keesaan Allah, dikenal dengan sebutan syahadat tauhid. Yang kedua yakni syahadat yang isinya tentang percaya akan nubuat kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi syahadat itu terdiri dari 2 kalimat. Pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat nubuwah. Syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya mengesakan atau memahatunggalkan Allah. Dan yang kedua yakni syahadat nubuwah, yakni syahadat persaksian kenabian. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan Allah, saat ini lafaz syahadat yang menjadi asbab keislaman seseorang dan keimanan seseorang itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW langsung, yakni para keluarga dan sahabat beliau, yang itu Islamnya di depan beliau, maka lafaz syahadatnya kalau kita kita temukan dalam literatur klasik, ataupun bagi kita yang pernah nonton film tentang Rasulullah yang sudah dibikinkan apa namanya itu karya seni bentuk film, maka bunyi syahadatnya kayak ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau seorang laki-laki yaitu Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita berhadapan langsung dengan Rasulullah dan itu dilakukan oleh para keluarga dan sahabat. Namun ada juga konteks syahadat itu lapasnya dalam Maulid Diba itu dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tanpa ngulang lagi asyhadu. Tapi konteksnya sama, persaksian itu menyatu dengan persaksian sebelumnya. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syahadat ini menjadi kunci dan menjadi gerbang keislaman seseorang. Maka asbab keislaman seseorang ini sudah pernah kami kaji di beberapa kesempatan yang lalu, tapi kami tekankan lagi karena tema kita syahadat. Asbab keislaman seseorang itu ada 3. Pertama, dia yang sebelumnya berkeyakinan di luar Islam, ketika dia meluk Islam maka dia wajib syahadat. Dia ngucap di depan wong Islam, depan kita ini. Nah, yang kedua yakni wong yang keluarga besarnya memang sudah Islam, dia lahir di keluarga besar Islam, maka syahadat persaksiannya itu auto kalau bahasa sekarang langsung. Nah, tinggal dia memperbaruinya dalam sholat. Nah, yang ketiga yakni budak kecil yang tidak tahu asal usulnya. Budak-budak ini tiba-tiba ada, mungkin dibuang ke wong atau ditelantar wong, atau memang budak itu hilang atau budak itu sesat atau apalah itu, yang dia tidak tahu tentang agama, tentang hukum, karena memang dia belum akal penuh, belum akil balik. Tapi budak itu tiba-tiba ada di lingkungan wong Islam, maka budak ini juga dihukumi oleh wong yang Islam karena dia berada di lingkungan Islam. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami nak ceritakan tentang mana syahadat yang baik dan benar itu, maka kami akan menceritakan dulu kalau tadi syahadat zaman kita, ada lagi versi model syahadat yang disebut Maulid Diba, ada lagi versi syahadat langsung di zaman Rasulullah SAW. Mana Pak Ustadz kalau syahadat itu di zaman sebelum Nabi? Kan pasti ada 2 kalimat syahadat. Jawabannya ya benar, pasti ada 2 kalimat syahadat. Nah, jemaah dimuliakan Allah, dari zaman Nabiullah Adam sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, dari Nabi pertama sampai ke Nabi terakhir, dari manusia pertama sampai manusia terakhir kali, yang kita tidak tahu siapa itu, maka seluruh keyakinan itu adalah keyakinan yang sifatnya tauhid. Jadi secara teologis, secara konsep ketuhanan, dia monoteis, tauhid, esa tunggal terhadap Tuhannya. Nah, adapun mengenai penamaan daripada kepercayaan itu dewe, maka sebetulnya secara ajaran dia Islam. Islam itu kan selamat artinya, sejahtera kalau kita terjemahkan. Nah, adapun secara ini ya, secara keyakinan i'tikad, secara akidah,
Dia monoteis, tunggal, Maha Esa. Nah, adapun secara syariat, maka setiap nabi dan rasul tentu mempunyai syariat yang berbeda. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung konteks zaman, waktu dan konteks makan, tempatnya, dan tergantung apa yang nak Allah tunjukkan syariatnya kepada nabi dan umat itu. Nah, jadi jemaah ini muliakan Allah, secara akidah seluruhnya berakidahkan Islam. Artinya dia mentauhidkan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Seluruh nabi dan rasul. Nah, tapi secara syariat, ya tentu syariat sebelum Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad ada sedikit perbedaan. Karena itu sudah menyangkut ritual ibadat yang Allah itu menunjukkan itu sesuai konteks zaman dan makan. Nah, ada teleponnya Dolai. Kita angkat telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Dola. Dengan siapa di mana? Dengan Cik Adi di Pak Sukarami. Pak Yodiatur Cik Adi. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema kita hari tentang syahadat Ustad ya. Yo. Nah, ini yang nak ditanya Pak Ustad. Yang syahadat Nabi kata Ustad tadi. Ini sebelum Nabi Muhammad. Ini apa? Suatu Nabi Rasulullah akan jadi Rasul. Oh iya. Ya oke. Itu aja Ustad. Ya. Terima kasih Cik Dola. Ya, sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah itu adalah syahadat yang diucapkan oleh para sahabat dan keluarga Nabi pasca atau setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi ketika beliau umur 40-an ke atas lah resmi lah sah menjadi nabi dan rasul, barulah syahadat itu ada. Nah, sebelumnya itu ya asyhadu an la ilaha illallah di kalangan wong Arab atau Mekah pada itu yang bertauhid. Nah, yang tidak bertauhid dia tetap syahadat tapi dia masih ada nyembah berhala. Nah, itulah bedanya. Nah, tapi yang syahadat tadi itu pasca beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan cerita tadi. Sebelum kita masuk ke cak mana syahadat yang baik dan benar itu, maka kami akan cerita dulu. Nah, kalau tadi berbagai macam syahadat dari zaman Nabi sampai ke sekarang. Nah, pertanyaannya kan seluruh nabi itu bertauhid, artinya la ilaha illallah tanpa sekutu. Nah, kan Nabi Muhammad belum diutus zaman itu, masih nabi yang lain. Syariatnya juga berbeda, syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, apakah mereka bersyahadat? Jawabannya pasti bersyahadat. Tapi cak mana Pak Ustadz syahadatnya? Nah, syahadat Nabi dan Rasul terdahulu, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam literatur sejarah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annanyo Rasulullahnya itu menyesuaikan nama Nabi dan Rasulnya masing-masing. Nah, juga tidak mesti dengan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa penduduk itu masing-masing. Jadi kalau kira-kira di Palestina dia pakai bahasa Ibrani, kalau kira-kira di wilayah-wilayah Nasoro itu pakai bahasa Suryani, di di daerah Persia ya pakai bahasa Sano, pakai bahasa yang bersangkutan. Intinya tapi sama, persaksian tauhid kepada Allah dan pengakuan kepada Nabi yang bersangkutan. Nah, ini ada cerita ada cerita jemaah ini menikah terkait syahadat ini tadi. Jadi dalam kitab tarikh dijelaskan ketika Nabiullah Lut alaihi salam, Nabi Lut ini kan hidupnya zaman Nabi Ibrahim. Nah, dalam satu literatur dikatakan beliau ini mamangnya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini tinggalnya di Palestina karena masih keluarga Nabi Ibrahim. Masih ponaan, masih mamang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ponaan beliau. Tinggal di sana dengan keluarganya. Nah, Nabi Lut ini Allah perintahkan berdakwah untuk kaum namanya Sodom, nama kaumnya itu. Sodom itu nama kota, ibarat kita Palembang kira-kira itu kan. Jadi dari Palestina ke Sodom itu lumayan jauh. Akhirnya beliau berjalan, pindah memang hijrah karena perintahkan Allah untuk berdakwah di sana. Beliau ngajak dua bininya waktu itu sama dua peliharaan dia. Peliharaan dia ini apa? Yang pertama onto, namanya Rada. Yang kedua serigala, namanya Daina. Jadi ada wong tiga ditambah dua binatang peliharaan tadi. Nah, ceknya telepon cek.
Coba kita ini pending dulu ceritanya. Kita lanjut. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima. Ayo Ustaz, Iya, Mang Ujo. nanyo ini syahadat tauhid tadi Ustaz. Iya. Justru ada juga kalimat Muhammad tadi. Muhammad yang mana itu Ustaz? Bikin penjelasannya. Oh iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita masuk ke kajian tauhid, maka hakikatnya ini secara hakikat secara kajian tauhid, bukan secara syariatnya. Nah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud di situ adalah Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad secara fisik atau secara person atau secara pribadi, tapi Nur Muhammad. Nah, artinya Allah itu kan menggandengkan nama makhluk, nama kholik, nama dia dengan nama makhluk, nama nabi. Arti kan Allah dengan manusia kan kira macam itu. Apakah itu sepadan? Jawabannya tidak sepadan. Tapi kalau kita kaji secara kajian tauhid, maka Allah itu menyandingkan Muhammad itu dengan Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu dari nurnya Allah dewe, min nurillah. Nur Muhammad min nurillah. Nurnya Muhammad itu dari nur Allah itu dewe. Jadi Allah itu menyandingkan nama dia dengan nama Nur Muhammad, dan Allah menyandingkan nama dia dengan nurnya dia dewe, salah satu bagian nur Allah itu dewe, yaitu Nur Muhammad. Nah, jadi maksud itu sebetulnya satu kesatuan. Jadi Allah itu memancarkan atau memercikkan cahayanya nurnya itu kepada nur Nabi Muhammad, yang itu nur itu dititipkan di dalam jasad manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW itu dewe. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, bukan bahasanya itu titisan Allah, salah. Nah, kalau itu disebut titisan Allah, maka kaget kita bisa jadi kufur. Nah, kufur itu dalam artian kita menganggap adanya turunan, dan itu merusak tauhid, dan itu syirik hukumnya, musyrik. Nah, tapi karena seluruh makhluk ini seluruh yang ada ini kan diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Seluruh yang bukan Allah itu dewe adalah makhluk, dan seluruh yang hasil ciptaannya selain Allah itu dewe adalah makhluk. Jadi memang ada dua pada hakikatnya kita, cuman Allah dan makhluk, kholik dan makhluk. Makhluk ini sebelumnya tidak ada, diadakan oleh kholik tadi. Nah, salah satunya ialah Nur Muhammad tadi. Maka karena itu adalah keagungan dan kemuliaan, maka disandingkan oleh Allah dalam namanya. Nah, itu Mang Ujo. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lanjutkan cerita tadi. Akhirnya Nabi Lut dengan dua bininya, dengan dua binatang peliharaannya ini berjalanlah hijrah dari Palestina ke negeri namanya Sodom ini tadi. Didakwahilah wong sano itu punya kebiasaan yang sudah teradat dan tradisi, yakni mereka itu demen kalau bahasa sekarang dengan sesama gender, homoseksual, non heteroseksual. Nah, akhirnya didakwahi oleh Nabi Lut. Nah, selain kebiasaan itu, mereka ini juga tidak bertauhid. Mereka menyembah berhala. Itu perlu di garis bawahi juga. Jadi mereka ini memang dia sudah tidak bertauhid, tidak menuhankan Allah, lah nyembah berhala pula syirik, musyrik, ditambah pula dengan kebiasaan buruk itu tadi. Tapi pada hakikatnya yang utama menjadikan dia menjadi kaum yang harus didakwai oleh Nabi Lut itu adalah dia tidak bertauhid, tidak bersyahadat bahasanya itu. Nah, mulai dari raja sampai ke rakyatnya, dia tidak menuhankan Allah dan dia nyembah berhala. Nah, lanjut jemaah ini muliakan Allah. Akhirnya masuklah Nabi Lut tadi dengan dua bini dan dua binatang peliharaannya ke kota. Dijegal oleh orang kota itu.
dijegal oleh apa namanya itu pengawal kerajaan, bahwasanya katanya kau dari mana, nak kemana, apa tujuannya. Kata Nabi Lut, aku ni Nabi Lut, utusan Allah, ini dua biniku, ini dua binatang peliharaan aku diutus dari Palestina untuk ke negeri Sodom untuk mengislamkan kalian ini, yaitu mentauhidkan ajaran kalian dan membenarkan tradisi kalian yang salah ini. Akhirnya dibawa lah ngadep rajo. Nabi Lut tadi dibawa ngadep rajo. Dibawa ngadep rajo, ketemu dengan rajo. Kata rajo, kau ngaku utusan Tuhan, kau ngaku dapat petunjuk arahan untuk datang ke negeri ini jauh-jauh dari Palestina, mendakwahi kami dengan alasan untuk memurnikan akidah kami dan meluruskan kesalahan kami. Nah, apa dia bukti kalau kau memang utusan Tuhan, kau seorang nabi, pasti ada mukjizat, kata rajo itu tadi. Pasti ada persaksian yang itu bisa meyakinkan kami, rajo ini tadi. Tapi kan rajo ini sudah tertutup artinya, memang itu tuh ngetes baik kalau bahasa sekarang nih. Ngetes Nabi Lut baik dia itu. Memang bukan niatnya untuk mengikuti ajaran, bukan, ngetes kalau bahasa sekarang nih. Artinya udah tertutup, rajonya rakyatnya akhirnya juga binasa. Nah, akhirnya kata Nabi Lut, oke. Lalu ngomong oke dia tuh. Iya kan dalam bahasa Suryani aku udah baca juga mana bahasa itu kan. Nak belajar perlu berkebutuhan khusus itu ada lah, nak les itu. Iya. Nah, akhirnya ngomong Nabi Lut jawab, oke, yo, kata Nabi Lut. Aku tunjukkan bukti kenabian aku, kata Nabi Lut. Akhirnya ngomonglah Nabi Lut dengan dua binatang peliharaan tadi, onto dengan serigala yang namanya Rada sama Daina tadi. Wahai Rada sama Daina, kata Nabi Lut, kau bersaksilah atas kenabian aku. Nah, dalam kitab dijelaskan kata Rada dengan Daina, onto dan serigala tadi ngomong, pecah uang. Ngomonglah dia, katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Lut Rasulullah, katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Lut adalah utusannya Allah. Terkejut ini tadi rajo tadi dengar onto dengan serigala pacak ngomong macam manusia, bahasa Suryani pula kan. Nah, akhirnya karena dia terkejut nih tadi, tapi karena hati itu sudah mati dan sudah tertutup, maka nak apapun itu bentuk mukjizat yang ada, maka hidayah tidak akan datang. Akhirnya rajo tidak nerima, rakyat tidak nerima. Nabi Lut terus mengajak kepada kebaikan, tapi mereka tidak nerima dan akhirnya mereka diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Pompei itu, kota Sodom itu sampai sekarang peninggalan arkeologisnya masih bisa kita saksikan. Itu lokasinya sekarang daerah Yordania. Jadi kalau kita bayangkan nih zaman sekarang, belum ada pesawat waktu itu, belum ada kereta, belum ada motor, mobil, apalagi sepeda, cuma naik onto dengan berjalan kaki atau naik kuda. Waktu itu naik onto Nabi Lut dari Palestina ke Yordan. Itu jauhnya itu kalau kita buka Google Maps atau GPS perjuangan beliau ya. Nah, itu cerita jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat persaksian umat Nabi terdahulu itu, pertama dia mengesahkan Allah, yang kedua mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Begitupun dengan nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang kita balik ke cerita syahadat itu dewek. Cak mana syahadat yang baik dan benar itu? Syahadat yang baik dan benar itu 3 komponennya. Ikrar bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Pertama, ikrarum bil lisan. Diikrarkan, diucapkan, disebut ke yang Palembang. Nah, diomong kenian dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut maksudnya itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disebutkan. Itu yang pertama. Dan insya Allah pacak kalau kita menyebut itu. Yang kedua, wa tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Nah, yang ini tidak ada pacak kita nak mesti kayaknya. Nak memverifikasi dan memvalidasi tidak pacak, cuma dia dengan Tuhan tu lah yang tahu. Artinya apa? Artinya memang kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak disembah, dan tidak boleh kita menuhankan Tuhan selain Allah. Kalau secara kajian syariat, syirik itu ya wong yang tidak
menuhankan Allah dan dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Artinya wong-wong yang dia iktikadnya bukan iktikad Islam, itu secara syariat syirik tuh. Nah, tapi itu syirik yang jelas. Tapi syirik yang tidak jelas, syirik khafi itu bisa jadi kadang kita ini kena debu-debu penyakit syirik khafi itu dalam hati kita. Ya ini kita tidak membenarkan dengan hati tadi, atas dikumbil kolbi ini belum masuk dengan kita. Yaitu apa? Yaitu kita mungkin belum bisa menuhankan Allah, bahkan kadang kita masih menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ngapa pacak main itu Pak Ustaz? Pacak. Tak usah jauh-jauh contohnya. Ini nak buka, tak lama lagi. Ketika kita nganggap kita tak pacak buka, kalau kita tak ada katik makanan ini, kalau kita tak katik duit, nah artinya secara langsung kita sudah nuhan ke duit dengan nuhan ke makanan. Ketika kita nganggap tak pacak hidup dengan tanpa ada pendidikan, secara langsung kita sudah nuhan ke ijazah. Secara kalau kita nganggap kita tak pacak pergi kalau tanpa ada kendaraan, maka kita secara langsung sudah nuhan ke motor mobil. Nah ini jemaah ini dimuliakan Allah, sesuatu yang anggapnya sepele, remeh-temeh, tapi ini merusak daripada akidah tauhid kita. Nah caknya ada telepon ya. Kita angkat baru lanjut lagi. Terputus. Nah, kita lanjutkan. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, maka kita la ilaha illallah ini watas dikumbil kolbin harus memang benar-benar dibenarkan dengan hati. Artinya apa? Artinya kita harus membuang sifat-sifat menuhankan selain Allah tadi. Lalu Muhammad Rasulullah, kita ngakui Nabi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Yakni kita memeloi, ngikuti, nuruti segala syariat yang dibawa oleh dia. Dan itu kita benarkan dengan hati. Artinya apa? Kita berrukun Islam, berrukun iman, berrukun ihsan. Kita bersyariat sesuai Al-Quran, sesuai sunnah hadis. Segala tindak tanduk kita mengikuti, meyakini mengikuti itu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh beliau. Nah secara tidak langsung ini pacak juga goyang, pacak juga ada syiriknya syahadat kenabian ini. Apa? Ketika kita mensyariatkan sesuatu yang di luar syariat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kita mensyariatkan sesuatu yang itu datangnya bukan dari Nabi, dan itu bertentangan dengan syariatnya Nabi. Kita mungkin menganggap sesuatu mensyariatkan berarti menjalankan. Mensyariatkan mungkin pakaian yang itu datangnya dari budaya lain, tidak sesuai dengan budaya Nabi, tapi kita syariatkan, kita jalankan. Nah ini jemaah ini dimuliakan Allah. Kadang sesuatu yang macam ini yang kita sebut ke syirik. Syirik dalam hal syahadat kenabian. Nah itu watasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Nah yang ketiga, wa amalum bil arkan, diamalkan dalam kehidupan. Kalau disebut sudah, dibenarkan, diyakin dengan hati sudah. Nah yang ketiga diamal ke dalam kehidupan. Apa dia? Syahadat tauhid misalnya, la ilaha illallah tadi, dibenarkan dalam kehidupan. Jangan galak mempercayai sesuatu yang itu bisa memusyrikan kita kepada Allah. Jangan galak meyakinkan sesuatu mutlak seolah-olah tidak katik perubahannya lagi, karena Allah yang berhak merubah, berhak menetapkan. Pasti nian itu A1 100%. Nah tidak katik istilah 100% dalam kajian tauhid, tidak katik istilah 100%, tidak katik istilah A1. Uji kita baranglah depan mata, tapi kalau itu ditakdirkan bukan untuk kita dan bukan jalannya ke kita, maka tidak akan dapat. Lah banyak cerita kejadian. Nah maka jangan pernah kita memutlakkan sesuatu pasti hak, pasti ada, pasti dapat. Dan juga jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap dak kenado. Nah dak kata istilah dak kenado tu lah. Nah jadi jemaah yang dimuliakan Allah, misal contoh yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Nah ada telepon, Cik, coba. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Cek? Sama Andi, Cik Dola. Cek Andi. Cik Andi. Iya, Di di kilometer 14. Oh, bayar dia Cek Andi. Mau tanya ini Pak Ustadz, Yo lanjut, Cik. dalam puasa ini
mungkin kita sudah terbawa dengan kebiasaan kita sehari-hari Pak Ustadz ya, dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin agak sedikit keras lah satu suaranya ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz agar kita senantiasa bisa mengontrolnya dalam bulan puasa ini Pak Ustadz. Ya mungkin itu aja nih. Ya. Terima kasih ya. Oh ya, Yuk. Cik Dola. Oi, Nggak mau tanya nih nomor WhatsApp-nya berapa nih Cik Dola? yang di Perempat. Ya. 0897. Terus bentar ya. Halo. Ya, bentar. 0897 08 97 ya. 7884 Ya. 884. Oke, terima kasih Roy Yuk, ya. sama-sama. Udah direkam. Ya. Yuk, demikian Pak Ustadz. Yo, makasih Cek. Selamat berbuka puasa pada waktunya Oke. nanti. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cek pertanyaannya tadi. Cik Andi. Cek Andi dari K14. Cak Mano kata beliau itu ngontrol mungkin kata-kata yang agak kasar agak keras. Sebenarnya mungkin pertanyaannya dulu Cik, kami kritis sedikit. Pertama mungkin kalau ngomongnya sekedar agak kasar atau agak keras, mungkin bahasanya itu tergantung niatnya. Apakah dia niat itu memang itu artinya tidak bagus waktu ngucap kasar keras itu, atau itu memang gaya bahasa, bisa jadi kan. Karena kita di Sumsel ini banyak yang memang gaya bahasa suku itu memang ngomongnya keras dan besar suaranya kan, meki seolah-olah nak marah, tapi tidak kati unsur marah ataupun unsur emosi atau unsur tidak setuju, tidak, memang gayanya. Kalau dia gayanya tidak kati masalah, itu memang sudah bawaan, tidak kati unsur ini mubah baik, itu tidak kati unsur buruk atau baik di situ kan. Memang lah adat kebiasaan di suatu wilayah atau suku tertentu. Nah, tapi mungkin yang kami tangkap dari pertanyaan si Andi tadi bukan ngomongnya agak keras, tapi bahasanya mungkin itu agak ada emosi, agak ada amarah, agak ada sesuatu yang kurang lemak lah didengar, mungkin itu keras dalam konteks itu aku rasa yang aku tangkap. Nah, dalam bulan puasa ini Mak Manul cara ngontrolnya itu kalau membatalkan puasa insyaallah tidak, Cek, tapi mengurangi ataupun mengganggu pahala puasa bisa jadi bisa jadi juga tidak. Bisa jadi tidak tuh cak mana Pak Ustad? Kalau dia keras artinya memperingatkan wong yang salah. Itu penting itu. Nah, itu insyaallah tidak mengganggu. Tapi kalau dia konteksnya itu marah yang sifatnya duniawi, marah yang sifatnya sia-sia, marah yang sifatnya bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka marahnya itu atau dia marah tuh karena bersilat lidah, nah maka dia itu bisa mengganggu pahala puasanya kan, itu kan, atau mengurangi pahala puasanya. Nah, cak mana caranya Pak Ustadz? Pertama caranya, kalau bertanya dengan anak ini dua tuh lah cara solusinya. Pertama solusinya secara ikhtiar syariat, artinya apa? Artinya kita wajib menyadari, oh ini nih lagi puasa, oh ini nih bertentangan dengan syariat, oh ini nih kurang baik, oh ini nih mengganggu pahala puasa. Maka cak mana caranya kita ngontrol emosi, ngontrol pikiran, ngontrol hati, ngontrol lisan. Tapi Pak Ustadz kita kan manusia biasa, apalagi kadang kita sudah terbawa-bawa. Memang, dan kami memaklumi itu, kita manusia biasa, kita mungkin emosi terbawa dan tidak luput dari itu, tapi ikhtiar usaha kita untuk ngurangi hal semacam itu berproses, bertahap, secara istiqomah kontinu, itulah yang dinilai oleh Allah. Nah, itu secara tawakal ya Allah, aku nilai berusaha ya Allah supaya jangan jangan ngelempar ke kata tidak bagus dengan budak-budak galak maling jambu di depan rumah nih ya Allah. Lah berusaha nih anakku sudah. Ku marahi pertama, suara segala wong sekampung angat nih tahu galau. Sudah itu yang kedua komongi baik-baik budak tuh, ku nasihati. Sudah itu yang ketiga masih komongi terus komongi baik-baik. Cuman budak nih tidak tahu apa ingal-ingal apa ngapo ya Allah. Apa memang ujian untuk aku? Maka kuserahkanlah, kupasrahkan. Nah, baca lagu ya. Kupasrahkanlah kepadamu ya Allah. Kuserahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah.
Entah aku salah, entah aku benar, ya Allah, tak tahu. Pokoknya akulah berusaha secara istiqomah untuk benar, tak tahu walaupun mungkin kebenaran atau tidak, tapi seluruhnya aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Nah, ketika dua ini sudah dijalani, maka insya Allah kita tergolong wong yang tidak terganggu pahala puasanya dan tergolong wong yang insya Allah tidak dapat dosa dan tidak dikatakan sebagai wong yang buruk atau wong yang salah. Walaupun budak ingal-ingal tadi masih itulah nak ngelanjak ke jambu tu, kalau jambu tu berbuah. Nah, kira-kira model itu, Cik. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan dulu cerita tadi. Wa amalum bil arkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ketika syahadat tauhid tadi, la ilaha illallah tadi, kita jangan pernah merasa tidak punya Tuhan, bahkan kita menuhankan selain Allah. Contoh yang paling sederhana bela, anak atau mantu atau cucung itu ngelamar begawi di suatu institusi lah, entah negeri entah swasta entah apapun itu. Nah, belajarlah di jalaninya, segala tes lah dipeloi dengan baik dan benar, doa lah sudah galau, tep harinya tak lulus, tak gol, memang tak masuk, apapun itu, memang tidak lulus, tak gol begawi ini tadi. Terlintaslah di mulut kita, di hati dan pikiran kita ngomong, entah itu bercerita, entah itu ngerumel dewek. Nah, mak mano budak nak makan. Nah, bahasa nak mak mano budak nak makan inilah yang ini, yang bahaya itu, ngerusak tauhid pertama tadi, ngerusak syahadat tadi. Artinya belum wa amalum bil arkan. Watas di kumpul kolbinya belum kena. Artinya apa secara tak langsung kita menuhankan duit dan menuhankan pekerjaan. Nah, tapi kalau ya Allah, kalau masuk insya Allah semoga jadi jalan aku tambah baik dunia akhirat. Kalau tak masuk ya Allah, maka unjuklah hikmah yang terbaik untuk aku dan unjuklah jalan yang lebih baik lagi dari situ untuk aku. Nah, itu benar. Nah, sedih biasa, putus asa, kecewa, galau biasa, manusiawi. Dan tidak salah. Kita harus sama-sama maklum dalam hal itu. Mungkin dia nangis, dia kecewa, dia merenung, dia apa namanya itu tak galak ngomong, dia ngurung diri, itu biasa. Itu sifat-sifat psikis manusiawi. Nah, tapi keyakinan ini hati-hati, jangan sampai terganggu. Kalau keyakinan ini goyah, batin kita apa namanya itu seakan-akan keluar dari jalur tauhid yang sesungguhnya. Nah, inilah yang kita takutkan. Ini artinya kita belum atas dikumbil qalbi, belum wa amalum bil arkan. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua, yang sederhana kadang tentang tauhid nubuah, tauhid kenabian kita, yang belum kita lakukan wa amalum bil arkan, ialah kita belum sepenuhnya meyakini dan mengikuti Nabi Muhammad dalam hal ini syariatnya, baik itu yang disampaikannya di Al-Quran maupun yang disampaikannya melalui lisan hadisnya. Nah, jadi jemaah ini dimuliakan Allah. Apa contohnya hal yang paling sederhana be? Ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat, mengenai batasan banyak ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi batas yang paling jelas dalam syariat nutup aurat itu adalah ketika seseorang itu tidak menimbulkan mudarat. Mudarat itu apa? Artinya ketika dia membukakan aurat bisa jadi itu sebab bahaya bagi dia, artinya bisa jadi dia diperkosa wong, bisa jadi dia diganggu wong, bisa jadi dia dilanjak ke wong, dia yang buruk bagi dia dan juga buruk bagi orang lain. Artinya yang lain itu pacak jadi wong itu khilaf, pacak jadi wong itu berdosa, pacak jadi wong itu melakukan tindak pidana, pacak jadi wong itu melakukan kriminal. Nah, kira-kira model itu. Maka para ulama terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan itu. Tapi kewajiban menutup aurat sepakat para ulama adalah wajib karena itu perintah syariat dan itu adalah perintah nubuat kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, kadangkala kita melupakan sesuatu yang yang sifatnya sepele atau remeh-temeh tadi. Ketika kita dengan yang bukan muhrim, mungkin kita masih berpakaian yang kurang sopan, berpakaian yang kurang sesuai. Ketika keluar rumah ketemu orang lain berpakaian yang kurang sesuai. Bahkan kadang mungkin kita di rumah dewek kita masih berpakaian kurang sesuai. Nah, ini jemaah ini muliakan Allah, patut untuk kita koreksi dan patut untuk kita kritisi. Itu terkait wa amalum bil arkan pada syahadat yang kedua, itu syahadat nubuwah. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena waktu sudah mendekati maghrib, sebagai closing statement kita pada
petang hari ini terkait tema syahadat ini. Payo, kalau kita ikrarum bil lisan, insya Allah sudah kalau kita nih. Anah bukan yakin lagi, hakul yakin. Watasdikum bil kolbi insya Allah 80%. Man 100 sebelum 80% kita sudah watasdikum bil kolbi. Nah tinggal wa amalum bil arkannya ini tadi. Cak mana wa amalum bil arkan? Jadi pertama belajar, yang kedua beramal. Pertama nyari ilmu, kedua nyari amal. Nah ketika ini sudah kita gawikan, maka insya Allah ketika kita sudah maksimal, Allah akan melihat hasil dan keistiqomahan kita tersebut. Nah baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga pelajaran singkat pada petang hari ini jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, baik pada perkataan pun pada perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucap nastaghfirullahalazim. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar, para penanya yang sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Doakan saya sehat walafiat lahir dan batin, dan bisa bersamai lagi sampai akhir Ramadan dengan tema-tema yang berbeda. Akhirul kalam, syukron jazakumullah ahsanul jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yo, sama-sama. telah memberikan kajian pada hikmah Ramadan pada sore hari ini. Semoga tambah wawasan, penuh berkah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan untuk kita semua. Dan sampai ketemu besok ya Ustaz. Iya, siap. Besok bahas apa Ustaz? Besok salat insyaallah. Salat, Tentang ya. fikih salatnya. Oke. Lalu kita lanjut kembali dan dalam rangkaian Sriwijaya Sore nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 dan juga tim siaran langsung Masjid Agung Palembang.